Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini di mata kuliah aplikasi analisis kuantitatif kita akan bertemu selama 1 semester, ya, dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-14, ya. Nah, di aplikasi analisis kuantitatif ini nantinya itu kita akan berkuliah secara virtual dan juga kita akan mempelajari tentang teori-teori aplikasi analisis dan juga praktek-praktek yang akan digunakan dalam pengolahan data. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Di sini nama saya Sisadiati, saya pengajar di Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya mengajar di Prodi Ekonomi Pembangunan itu memegang beberapa mata kuliah. Salah satunya itu adalah mata kuliah aplikasi analisis kuantitatif ini. Jadi sebelum Anda mendapatkan materi aplikasi analisis kuantitatif, pastinya Anda sudah mendapatkan materi mata kuliah tentang statistik, ya, kemudian matematika ekonomi. Nah, mengapa materi perkuliahan aplikasi analisis kuantitatif ini harus menempuh mata kuliah matematika dan statistik terlebih dahulu? Karena mata kuliah ini, mata kuliah aplikasi analisis kuantitatif, ini akan lebih banyak membahas tentang analisis-analisis yang akan digunakan dalam pengolahan data. Nah, aplikasi analisis kuantitatif itu juga digunakan sebagai dasar atau modal bagi mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir atau skripsi, ya. Karena di skripsi itu nanti pastinya Anda akan melakukan pengolahan data, kemudian menginterpretasikan dari data tersebut sehingga akan menghasilkan informasi yang baru yang dapat digunakan oleh masyarakat luas, ya. Nah, ini saya akan memberikan coba share screen untuk RPS dari aplikasi analisis kuantitatif, ya. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Nah, di aplikasi analisis kuantitatif ini saya mengajar mata kuliah ini itu dengan Bu Kiki Asmara dan Pak Riko. Beliau ini juga pengajar dari aplikasi analisis kuantitatif, ya. Kemudian saya sebagai koordinator dari mata kuliah ini. Nah, dari mata kuliah aplikasi analisis kuantitatif itu diharapkan mahasiswa ini nantinya itu akan mendapatkan suatu ilmu atau keterampilan dalam menggunakan program analisis, ya, yaitu program SPSS dan program FUSE, yang dimana program tersebut itu dapat menyelesaikan permasalahan analisis dan statistik dalam pembuatan skripsi dengan menggunakan metode kuantitatif. Nah, materi yang akan Anda terima dalam analisis kuantitatif di sini, yang pertama itu adalah pendekatan analisis kuantitatif, kemudian model statistik non-parametrik dan skala pengukuran, lalu uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov,
pengujian hipotesis, PET analisis, korelasi produk momen dan korelasi parsial. Lalu ada analisis regresi dengan variabel moderasi dan mediasi, analisis faktor, dan konsep penelitian kuantitatif. Nah, dalam mata kuliah ini, buku yang bisa digunakan, ya, buku yang bisa digunakan dalam membantu mencari referensi di mata kuliah aplikasi analisis itu ada buku dari Gujarati, kemudian ada buku dari Imam Ghazali, dan ada juga buku dari Sulianto. Ya. Nah, praktek dari perkuliahan ini nantinya kita akan melakukan perkuliahan dengan cara memberikan diskusi, kemudian ada latihan, baik itu secara berkelompok maupun secara individu. Ya. Nah, di sini nantinya itu akan saya berikan teori terlebih dahulu di pertemuan ke-1 sampai dengan ke-3. Ya, pertemuan 1 sampai dengan 3 itu akan lebih kepada teori-teori tentang analisis kuantitatif. Kemudian di pertemuan ke-4, 5, dan 6 itu akan masuk pada praktek, ya, kepada praktek dari aplikasi analisis kuantitatif di sini. Yang prakteknya itu belum masuk kepada praktek yang lebih dalam, ya, masih pada bagaimana kita mengukur suatu data. Ya. Kemudian nanti di pertemuan ke-8 itu ada ujian tengah semester, dan kemudian di pertemuan 9, 10, dan 11 kita teori kembali, lalu di pertemuan selanjutnya itu kita praktek untuk lebih memahami bagaimana pengolahan data dengan menggunakan software SPSS dan software Fuse, ya, dalam menyelesaikan metode-metode kuantitatif yang sangat diperlukan dalam analisis. Kemudian ada UAS di pertemuan terakhir. Untuk penilaiannya, ya, di sini untuk penilaiannya itu akan ada beberapa tugas, ya, yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi rencana tugas di sini itu adalah mahasiswa ini bisa menjalankan dan memahami dalam penggunaan program SPSS dan Fuse untuk penyelesaian tugas akhir dengan metode kuantitatif, ya. Kemudian nantinya di sini yang perlu Anda kerjakan dalam tugas tersebut itu adalah melihat objek dari penelitian yang akan Anda kerjakan, kemudian dengan membuat rumusan dan memberikan sumber-sumber yang lengkap dan sesuai. Ya. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya itu bisa secara berkelompok dan nanti juga ada data tugas yang secara individu, ya. Nah. Kemudian kriteria penilaian, untuk kriteria penilaian dari tugas itu adalah dengan mendapatkan bobot 20%, di mana indikator dari penilaian tugas tersebut adalah yang pertama ketepatan waktu penyelesaian tugas, kemudian ketepatan analisis metode kuantitatif, dan ketepatan menggunakan program SPSS dan Fuse. Untuk penilaiannya seperti ini, ya, untuk penilaiannya. Jadi ada penilaian tugas individu dan juga ada penilaian tugas secara individu
dan juga penilaian tugas secara berkelompok. Untuk penilaian tugas secara individu di sini, ini ada beberapa indikator, yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang, dan tidak lulus. Ya, jangan sampai nanti Anda mendapatkan nilai yang di sini ya, yang di E ini. Pastinya untuk kelas ini tidak akan mendapatkan nilai pada kategori yang E ya. Oke. Kemudian untuk presentasi itu juga ada penilaian ya. Presentasi ini juga ada penilaian di mana di sini sudah dijelaskan untuk penilaian-penilaian tersebut itu bagaimana. Kalau untuk kategori A itu mendapatkan kategori A itu Anda harus seperti apa supaya untuk mendapatkan nilai A, B seperti apa, dan C dan seterusnya ya. Dan diskusi pun itu juga akan mendapatkan nilai ya, karena di sini ada bobot penilaian untuk diskusi ya. Oke, untuk yang penentu nilai akhir mata kuliah, penentu nilai akhir mata kuliah ini, jika Anda ingin mendapatkan nilai A, maka Anda harus memenuhi semua komponen dari penilaian yang di awal, yaitu dalam komponen penilaian tugas, kemudian dalam komponen penilaian kerja individu, lalu penilaian presentasi, dan juga penilaian berkelompok dan dalam diskusi ya, keaktifan Anda dalam melakukan diskusi di kelas ya. Nah, untuk komponen penilaian yang di sini ini adalah kuis itu 10%, tugas 20%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 40%. Nah, ini adalah komponen dari penilaian yang bisa Anda dapatkan di mata kuliah aplikasi analisis kuantitatif ini. Oke, dari RPS ini atau rencana mata kuliah yang akan Anda terima nantinya, apakah ada yang mau ditanyakan? Sampai saat ini kayaknya belum ada sih, Bu. Oke. Belum ada. Saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit ya tentang aplikasi analisis kuantitatif. Kira-kira dari yang saya jelaskan tadi, Anda sudah memiliki gambaran bagaimana nantinya dalam aplikasi analisis kuantitatif ini? Sudah ada gambaran-kah? Wah, nanti saya harus bagaimana dalam melaksanakan perkuliahan di aplikasi analisis kuantitatif. Sudah ada gambaran-kah? Kalau menurut saya sendiri, gambaran saya nanti mungkin kalau di kualitatif atau kuantitatif nanti itu waktu pakai SPSS itu datanya digabungkan, terus nanti bisa dilihat ada kenaikan atau ada penurunan atau ada pengaruhnya terhadap sektor A atau sektor B seperti itu, Bu. Ya, kayaknya Mas Raden ini pernah nggak melakukan analisis? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Oke. Oke, saya coba untuk menjelaskan sedikit ya tentang aplikasi analisis kuantitatif. Oke, sudah terlihat? Sudah, Ibu. Nah, ini ya. Nah, jadi di analisis kuantitatif di sini itu analisis data kuantitatif ini memang tadi yang disebutkan Mas Raden itu benar ya dengan kaitan pengolahan data. Jadi pengolahan data dengan menggunakan kaidah matematik dan atau statistik terhadap data berupa angka atau numerik.
Nah, kenapa kok tadi saya menyinggung tentang Anda harus lulus dulu sebelum mengambil mata kuliah ini, harus lulus untuk mata kuliah matematik dan statistik. Karena di mata kuliah analisis kuantitatif ini memang semuanya itu berdasarkan pada kaidah-kaidah matematik dan statistik, ya. Nah, kenapa kok di sini analisis data kuantitatif itu yang digunakan merupakan data angka atau data numerik? Karena kuantitatif itu adalah analisis atau pendekatan metode kuantitatif yang lebih kepada pendekatan pada data-data yang memang benar ada, ya. Jadi tidak pada data yang Anda harus mencari terlebih dahulu data tersebut. Mencari terlebih dahulunya itu kepada informannya. Ya, misalnya Anda ingin meneliti tentang kepuasan dari pelayanan Bank X. Ya. Berarti kan di sini Anda harus mencari informan, ya, mencari informan yang bisa dijadikan sebagai informasi dalam penelitian Anda. Sehingga Anda harus bertanya kepada nasabah yang memang dia merupakan nasabah dari bank tersebut. Ya. Nah, karena itu, angka atau numerik ini dapat berupa hasil pengukuran langsung yang menggambarkan atau representatif. Ya. Jadi ada angkanya. Nah, misalnya ada angkanya itu apa? Misal inflasi di sini. Inflasi itu kan datanya ada, datanya pasti. Dan Anda mendapatkan data tersebut itu tidak dari Anda menghitung sendiri atau mencari sendiri pada pengukuran-pengukuran yang bisa dijadikan sebagai data inflasi tersebut. Jadi Anda bisa mendapatkan data inflasi itu dari BPS secara langsung, ya. Maka ini dikatakan sebagai analisis data kuantitatif, ya. Jadi datanya itu pasti. Nah, data kuantitatif ini data mengenai aspek yang dapat dikuantifikasikan. Sehingga dalam bentuk angka, kemudian hasil penelitiannya ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, penelitian itu sebenarnya ada dua. Penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif yaitu menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang bisa diukur, ya, yang bisa diukur secara langsung. Sedangkan penelitian kualitatif ini masih merupakan data yang belum terukur, sehingga Anda perlu mencari data tersebut dengan menggunakan pengukuran-pengukuran lainnya. Ya, menggunakan pengukuran lainnya sehingga nanti data itu bisa dijadikan sebagai data yang pasti dalam penelitian yang akan dilakukan. Kemudian langkah analisis dalam data kuantitatif di sini bisa dilakukan pertama melakukan persiapan, kemudian ada analisis data, penyajian data, dan interpretasi data. Nah, tahapannya itu bisa dilakukan dengan meringkas atau mengklasifikasikan data. Nah, kalau meringkas dan mengklasifikasikan data ini berarti Anda mentabulasi data yang sudah dimiliki. Misalnya Anda ingin menggunakan data inflasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Berarti Anda harus mencari data itu tersebut di BPS, kemudian ditabulasikan terlebih dahulu. Sebelum disajikan datanya, kemudian diolah data tersebut, dan kemudian baru menghasilkan berapa pengujiannya, ya, sehingga bisa dianalisis data tersebut. Ya. Nah. Nih ya, jadi analisis data kuantitatif di sini
itu datanya bisa kita terima secara langsung ya, bisa kita dapatkan secara langsung. Nah, ada kaitannya dengan statistik. Kalau statistik ini adalah alatnya, ya. Nah, alatnya itu apa yang nanti akan digunakan dalam analisis kuantitatif untuk menghasilkan suatu pembahasan atau suatu hasil, yaitu alatnya adalah menggunakan SPSS. Ada yang sudah tahu bentuk model SPSS itu seperti apa di kelas ini? Belum, Bu. Belum. Oke, nanti di pertemuan keempat kita akan belajar ya, akan belajar tentang bagaimana sih penggunaan SPSS ini. Jadi SPSS itu kita bisa menyelesaikan semua permasalahan dalam menganalisa suatu data ya, sehingga nanti dari angka-angka yang Anda miliki, misal inflasi, pertumbuhan ekonomi, lalu ada tingkat suku bunga ya. Dari angka-angka tersebut setelah dimasukkan ke dalam program SPSS yang kemudian Anda melakukan analisis data dalam data-data tersebut, itu akan dapatkan sebuah hasil ya, dapatkan sebuah hasil yang dimana nanti hasil tersebut itu bisa kita interpretasikan. Jadi angka-angka yang ada di hasil SPSS itu bisa diuraikan dengan kata-kata. Ya. Hasilnya itu bagaimana? Apakah hasilnya itu tinggi atau rendah? Nah, itu bisa kita bahas, kita hasilkan di dalam pembacaan atau interpretasi dari hasil analisis data dengan menggunakan alat tersebut. Ya, ya. Kalau Anda ingat pada statistik biasanya itu ada model yang menyebutkan bahwa Y sama dengan A plus BX. Ingat enggak? Dengan model Y sama dengan A plus BX. Ingat, Bu. Ingat ya. Nah, dari model tersebut, itu nanti bisa dijabarkan, bisa dijadikan suatu hasil informasi yang terbaru jika nantinya Anda akan melakukan analisis data. Ya. Jadi dalam model yang kecil itu Y sama dengan A plus BX itu nanti bisa dikembangkan menjadi model-model yang lain. Bisa dikembangkan menjadi model analisis regresi, kemudian bisa dikembangkan menjadi model path analysis dan seterusnya. Itu ya. Jadi gambaran tentang analisis kuantitatif itu nanti akan lebih kepada hal-hal yang menyelesaikan masalah. Tapi kalau untuk masalah-masalah yang lain yang sifatnya pribadi ya enggak pakai analisis kuantitatif ya. Jadi ini hanya untuk penyelesaian masalah pada masalah-masalah statistik ya, masalah-masalah statistik yang memang itu perlu dilakukan suatu penelitian. Oke, dari sini kira-kira ada yang mau didiskusikan? Bu, izin masuk, izin tanya. Ya. Mau tanya bedanya eViews dengan aplikasi yang SPSS itu ya, Bu ya? Itu apa ya, Bu? SPSS. Ya, SPSS. Oke. Ya, oke. Makasih Mbak Diva. Jadi bedanya alat ya, bedanya alat analisis eViews dengan SPSS itu apa? Sebenarnya antara eViews dengan SPSS itu hampir sama, ya, hampir sama. Hanya ada yang membedakan sedikit pada perangkat eViews dan SPSS.
Kalau di SPSS itu kita tidak bisa melihat jangka panjang dari penelitian atau data yang kita miliki. Sedangkan di FUS itu kita bisa melihat atau menguji atau menganalisis jangka panjangnya dalam data analisis yang kita punya. Jadi bedanya hanya di situ. Kalau SPSS itu hanya sampai pada penelitian jangka pendek aja, Mbak Diva. Ya. Sedangkan untuk yang FUS itu ada jangka panjangnya. Maka dari itu kalau FUS itu biasanya lebih kepada kita siap dengan model dari penelitian kita. Ya. Model yang akan kita gunakan itu harus memang benar-benar siap. Ya. Jika kita menggunakan FUS. Itu Mbak Diva. Bisa dipahami, Mbak? Iya, Bu, bisa. Terima kasih. Oke, apakah ada yang didiskusikan lagi? Sepertinya sudah tidak ada yang perlu didiskusikan, ya. Jadi di pertemuan ini mungkin Anda sudah memiliki gambaran tentang nantinya saya itu akan mendapatkan materi yang seperti apa di dalam mata kuliah analisis kuantitatif ini. Nanti kalau dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya itu seru kok di analisis kuantitatif ini. Jadi kita bisa memecahkan suatu masalah, ya, baik itu masalah regional maupun masalah nasional, ya, masalah-masalah yang ada kaitannya dengan ekonomi tentunya, ya, yang ada kaitannya dengan ekonomi itu kita bisa pecahkan bersama dalam menggunakan metode analisis kuantitatif. Oke, kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, saya akhiri sampai di sini pertemuan kali ini. Semoga nanti ke depannya Anda sudah bisa mulai untuk memiliki gambaran kira-kira saya nanti skripsi atau membuat tugas akhir itu mau membahas apa ya. Itu udah harus punya gambaran ya, mau membahas apa saya nantinya dalam membuat skripsi ya. Karena nanti pada analisis kuantitatif yang seperti sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa goalnya dari analisis kuantitatif ini adalah Anda bisa membuat suatu rancangan, ya, suatu rancangan dari tugas akhir yang nantinya itu akan Anda analisis. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.